Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliullah bi syafa'an Nabi Muhammad bi idnillah walidallah wal muallifi hadzal kitab daqaiqul akhbar ausulihi wa furaihi wa silsilati ajma'in ghafarallahu dunubahum bisirillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal-wasiya wal-muslimina amin alhamdulillahi rabbil alamin al-mukarramun. Para alim, para ulama, para asatidz, para asatidzah, pembina, pendiri, pengurus Iwamid on Air lan sedaya jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air yang istiqomah mengaji mencari berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang saya hormati, yang Abah doakan siang dan malam, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah, mawaddah, rezekinya banyak dan barokah dan diizinkan oleh Allah sampai ke Makkahul Mukarramah, sehat walafiat, dan sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah datang Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita pagi ini hari Jumat tanggal 25 April 2025 kita masih dalam keadaan sehat walafiat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kita mengaji, tidak lupa kita mengaji, tidak pula lupa kita ibadah, tidak lupa kita bekerja. Kenapa? Karena kita semua harus mempersiapkan diri menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Kalau kita tidak bisa menjaga dan mempersiapkan diri, jangan sampai kita ini di dunia menjadi orang kaya, tapi di akhirat menjadi orang yang termiskin. Ini yang harus kita renungkan bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, bisa berjumpa beberapa penjenis manusia yang selalu di dunia sholat dan baca sholawat, sholat dan baca sholawat. Maka nanti di akhirat yang pertama akan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akan mendapatkan minuman namanya Telaga Kausar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan haus selama-lamanya, kemudian mendapatkan syafaat Rasul. Setelah itu manusia akan digiring, diselesaikan administrasinya dari mulai timbangannya, hisabnya, sampai ke Shiratal Mustaqim, sampai mandi di Bahrul Hayat, kemudian diganti pakaian surga, kemudian digiring oleh malaikat di pintu surga, disambut oleh beberapa bidadari. Disitulah sesungguhnya nanti akan ketemu namanya puncaknya kebahagiaan,
puncaknya kesenangan, puncaknya kemuliaan, yakni pada saat manusia berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala, disitulah tidak ada kebahagiaan apapun. Apapun yang kita persiapkan di muka bumi ini, apapun yang telah kita lakukan di muka bumi, apapun yang kesenangan kita nikmati di muka bumi ini, sampai ke alam kubur, sampai berjumpa kepada Rasulullah, tidak ada apa-apanya kecuali sejatinya bahagia, sejatinya senang, sejatinya mulia adalah dikala nanti kita berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka ada dua kesenangan orang yang berpuasa. Satu, dikala dia berbuka. Yang kedua, dikala nanti dia berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada yang bisa memberi nilai, tidak boleh dikatakan dan tidak boleh yang lainnya. Bahwa shaumi ummati ini, puasanya umatku Ramadan ini untukku, aku yang akan memberikan pahala, aku yang akan memberikan nilai, aku yang akan mengganti, aku yang akan membalas, aku yang akan memberi segala-galanya. Malaikat pun tidak boleh memberi apa-apa. Ini luar biasanya kalau kita semua menjalankan kebaikan. Maka sebelum kita nyampe ke sana, sebelum kita nyampe kepada diri kita sampai ke hadapan Allah, apa yang harus kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam kitab Daqaiqul Ahbar memberikan pesan yang luar biasa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu mongko padha goleka sangu sira kabeh. Fa inna khairaz zadi mongko temen setune sak bagus-baguse sangu, sak bagus-baguse perbekalan iku takwa wedi maring Gusti Allah. Dan ini yang harus kita bahas, Bu, Pak, jamaah Iwamid. Kenapa? Ini di akhir zaman masih banyak mulai terjadi berkeliaran manusia berilmu tapi tidak takut kepada Allah. Manusia yang setiap hari duduk di majelis taklim, yang setiap hari ikut ngaji, tapi tetap tidak takut kepada Allah. Bahkan akhir-akhir ini orang wanita-wanita pakai jilbab, pada banyak yang selingkuh karena tidak takut kepada Allah. Banyak hari ini orang pintar masuk penjara karena dia tidak takut kepada Allah. Banyak orang hari ini pintar merusak dunia karena dia tidak takut kepada Allah. Seolah-olah dunia ini akan membawa segala-galanya. Seolah-olah dunia ini akan hidup. Imam An-Nawawi Al-Bantani di Makkahul Mukarramah itu usianya hanya 40 tahun. 41 tahun beliau meninggal dunia. Tapi sampai hari ini sudah berapa? 800 tahun ternyata belum kiamat. Loh kalau gitu mencari bekal dunia itu hanya 40 tahun. Imam Syafi'i meninggal dunia usia berapa? 53 tahun. Sampai hari ini sudah 1200 tahun belum kiamat. Imam Al-Ghazali menurut keterangan ada yang versi mengatakan meninggal dunia umur 63 tahun, ada yang ngomong 65 tahun. Sampai hari ini sudah 1316 tahun. Belum juga kiamat.
Berarti mempersiapkan dunia hanya 65 tahun, Bu. 1300 tahun belum kiamat. Betapa lamanya kita di alam kubur, apa bekal kita? Padahal fase kehidupan jelas kok dari dalam Al-Quran. Manusia itu akan menggunakan fase 4, yang satu fase kehidupan di alam kandungan. Merasakan semuanya kita. Kemudian fase manusia hidup di alam dunia ini. Kemudian manusia mengikuti, melanjutkan kehidupan namanya fase alam kubur, namanya alam barzah. Di mana alam yang menunggu datangnya hari kiamat. Alam kubur ini untuk menentukan apakah kita nanti pada waktu bangun dari alam kubur, masuk surga atau ahli neraka. Tergantung ketetapan kita adalah di alam kubur itu. Jikalau kita mendapatkan kebaikan pada saat kita di alam kubur dan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, berarti kita itulah salah satu tanda-tandanya kita sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu sekalian, terlalu banyak manusia yang sudah tertipu oleh kehidupan dunia, di mana manusia pagi, siang, malam, bahkan tidak sempat beribadah. Kalau saya melihat dalam sebuah perjalanan hidup, saya melihat perjalanan Abah selama ziarah Wali Songo, maju ke depan ada orang yang minta-minta. Maju mundur ke belakang ada orang yang minta. Samping kanan ada orang yang minta. Samping kiri ada orang yang minta. Untuk apa? Hanya sekedar untuk bekal dunia. Begitu capek siang dan malam. Yang lebih parah lagi saya melihat, kasihan sekali namanya Pak Sopir sama Kenet. Sopir bis sama Kenet bis ini dibayar ikut ziarah Wali Songo kemana-mana. Tapi begitu kita cek, jarang dia melakukan sholat 5 waktu. Lalu apa yang harus kita banggakan di dunia ini? Mati jadi mayit, harta tidak ada apa-apanya yang selama ini sampai cari siang dan malam. Begitu mati, pasti harta itu hanya berganti. Kalau enggak dikuasai suamimu, atau dikuasai istrimu, dikuasai anakmu, bahkan yang lebih berbahaya, hartamu hanya untuk rebutan anak cucumu. Kenapa? Karena kita mencari dunia, tapi tidak pernah memikirkan akhirat. Ini yang harus hati-hati. Ojo sampai, Bu, Pak, kita nyambut gawe rino kelawan wengi, hanya nantinya awake dhewe bondone tinggi rebutan anak, naudzubillahi min dzalik. Dan jangan sampai kita ini menjadi manusia yang setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran tapi hatinya nggak tersentuh. Itu di dalam bis itu ada Al-Quran, ada ceramahnya Anwar Zaid, ada sholawatan, ada macam-macam. Ada dzikir bersama dan lain sebagainya. Di hati tersentuh. Ternyata mereka tidak berubah apa-apa. Hatinya tidak terbuka, tidak mendapatkan hidayah, akalnya tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga apa yang dikejar hanya dunia. Ngopi, maem rokok, mandi ngising, maem rokok, mandi ngising. Itukah manusia? Bukan. Namanya kambing itu yang ngising, berak, kambing itu ya kencing, kambing itu ya makan, kambing itu ya kawin. Ya sudah. Apa yang membedakan manusia dengan kambing? Ilmu, akal, iman dan ilmu, hati dan akal.
iman dan ilmu. Makanya ayatnya apa? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in walahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yusmi'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha hum kal an'ami balum adallu wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Neraka jahanam ini akan aku penuhi. Wah, iki wis medeni boleh dakok iku lahbar menceritakan neraka jahanam. Neraka jahanam ini akan aku penuhi dari bangsa jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang akan dimasukkan, dipenuhi ke neraka jahanam? Mereka orang yang punya hati, tapi hatinya mati. Hatinya tidak tersentuh dengan Al-Quran. Hatinya tidak tersentuh dengan nasihat. Punya ilmu, tapi tidak punya takut kepada Allah. Ngaji tapi tetap kurang ajar. Ngaji tapi tetap tidak mau pakai jilbab. Ngaji tapi tetap selingkuh. Ngaji tapi tetap kurang ajar. Kalau kita ampunannya. Tapi harus proses ibadah. Harus ada proses taubat. Kalau sudah memang niat taubat, apalagi sudah di atas usia 40 tahun, ya sudah. Kenikmatan sudah kemarin. Sekarang 40 tahun ke depan mencari kenikmatan akhirat. Pumpung Allah memberikan umur, belum mati. Sebelum dicabut nyawa kita. Berarti Allah memberikan kesempatan datang kita semua untuk memperbaiki ini. Jadi ibu-ibu, lek jenengan wis umur 40 tahun mendur, kok niat tobat, berarti Allah memberikan kesempatan jenengan kon tobat, kon njaluk ngapura. Setiap tobat ada ampunan. Lele wis tobat njaluk ngapura, ora sah neko-neko, ora sah ngulang-ngulangi, nikmati hidup ibadah kepada Allah, golek bondo ibadah, golek bondo sedekah, golek bondo zakat, ngibadah, salat, tahajud, baca Quran, golek bondo ngoten mawon. Untuk apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk mencari bekal, membawa bekal nanti di hari kiamat dengan iman dan takwa. Karena lama Bu perjalanan kita. Di alam kubur aja bisa 1000 tahun. Neng donya paling hanya 65 tahun, mentok-mentoknya 100 tahun itu ada sudah sakit-sakitan Bu, Pak. Ayolah, ayo. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Wasari'u, segera kalian menuju Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kamu mengejar surga Allah, mengejar ampunan Allah. Segera dan segera. Pumpung Allah masih memberikan umur kepada kita. Kita belum diberikan sakit yang parah. Kita belum diambil nyawanya. Ini berarti Allah masih sayang kepada kita. Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti dari segala kemaksiatan. Untuk mempersiapkan bekal di alam kubur. Yang mungkin bisa dan setelah itu masih berjalan lagi kita Bu, jauh ke sana. Bangun dari alam kubur. Kita masih ketemu dengan namanya Ororo Mahsyar. Jauh Ororo Mahsyar kita masih ketemu namanya mizan. Ya hari ditimbang amal kita. Jauh berjalan masih ada yaumul hisab. Semua tercatat. Amalan kita tercatat. Yang jelek tercatat. Yang baik tercatat. Terus berjalan. Sampai yaumul farq. Perpisahannya anak, bapak, mama, istri, suami, anak. Apakah masuk neraka atau surga setelah hisab? Kalau masuk neraka maka selamat berpisah ayahku. Kau dulu abah, anakmu mengingatkan. Tapi kau sebagai ayahku tidak mau ikut. Suamiku, hari ini kau berpisah denganku.
Sekarang kau harus masuk surga. Masuk neraka. Dulu saya ingatkan tidak mau, malah marah-marah dengan saya. Selamat tinggal suamiku, menangislah suamimu, menangislah anakmu yang luar biasa. Dalam keterangan kitab Daqaiqul Ahbar sampai keluar air mata berupa darah dan nanah. Saking getune ngopo mbien aku ning donya kok enggak siap-siap ngelakoni apik untuk bekal kehidupan di akhirat. Paham Bu? Pak? Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ini yang harus kita perhatikan. Termasuk Abah. Hari ini Abah ulang tahun. Yang yang ke-59. Masuk 60. Sampai nggak mengucapkan ulang tahun karena Abah ya. Piye kuwi. Lah dereng lho Bah mengke dirose Umi. Mengke Pas mengke lho pas teng ngene Sunan pundi ngoten lho Bah. Allahu Akbar. Ayo monggo. Monggo Ibu Bapak rahimakumullah. Ayo. Untuk umur panjang, untuk beribadah. Sudah deh. Kalau mungkin dulu kita pernah melakukan dosa besar, apa saja yang pernah kita lakukan dosa besar, kita masih diberikan umur panjang. Ayo kita punya bekal, mencari bekal untuk di akhirat. Setelah itu masih panjang lagi kita nguat Shiratal Mustaqim. Bisa 1 menit, bisa 1 tahun, bisa 1 jam, bisa 1000 tahun. Baru kita sampai ke neraka atau ke surga. Masya Allah Ibu, jauh, lama, susah perjalanan kita nanti di yaumil qiyamah. Lama, jauh, susah. Baru setelah buat Shiratal Mustaqim, apakah kita ke surga atau ke neraka? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mereka punya hati tapi hatinya mati. Hatinya tidak hidup, tidak takut kepada Allah. Niki sing hati-hati monggo termasuk kula jenengan sedaya monggo bendino ngaji, bendino duwe ilmu, setiap hari tambah ilmu tapi tidak tambah takut kepada Allah. Paham nggih? Insyaallah. Paham nggih? Ya. Bersama-sama kita jalankan. Mudah-mudahan kehidupan ini makin hari makin baik, makin hari makin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin hari kita semua menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk bertemu kepada Allah, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang berhati-hati sedang bekerja, saudara-saudara saya yang usianya sudah 40, 50, mungkin lebih, Abah ngajak kepada kalian untuk berbekal diri menuju Allah Subhanahu wa taala dengan bekal iman dan takwa, dengan bekal amaliyah yang baik. Maka insyaallah man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat baik dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, apalagi namanya kehidupan akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan Abah. Harapan Abah semoga semuanya menjadi kebaikan kita semua. Ayo kita berbekal. Kenapa sih kita ini harus berdekatan dengan ulama
saya dengan santri harus mendekatkan dengan ulama, ketemu dengan guru, silaturahim dengan guru. Duduk di pusaran aulia wali Allah, namanya wali-wali Allah. Agar nanti di yaumil kiamah kita bisa ngikuti, buntuti dengan wali-wali Allah. Karena beliau nanti yang akan cepat dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaatnya. Sehingga pada saat itulah kita semua ngikut kepada mereka. Karena kita mendapatkan kebaikan, karena kita sering dekat dengan ulama, kita duduk bersama ulama, kita berkomunikasi dengan ulama, yang memang ulama-ulama itu membimbing, mendidik, mengarahkan dalam kebaikan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh wali-wali Allah, baik di tanah Jawa maupun di tanah Sumatera. Ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita semua diambil nyawanya, janganlah kita sampai menjadi orang-orang yang rugi. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kita punya telinga kita mendengarkan ayat Al-Quran tidak tambah baik. Jangan sampai kita semua punya mata, tapi mata kita. Mari kita berubah. Mari kita membekali diri kita untuk menuju kehidupan yang sangat lama, kehidupan yang sangat jauh, kehidupan yang sangat luar biasa, yakni menuju berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala itulah Ibu, Masya Allah, saya kalau melihat cerita ini, kadang-kadang merenung dan menangis Ibu. Nanti itu berarti orang di surga itu nggak butuh kerja, nggak butuh mencari, nggak butuh meminta-minta. Allah sudah menyediakan segala-galanya. Disitulah namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik tanpa susah mencari. Kenapa? Karena di dunia sampean sudah punya bekal banyak, sedekahmu banyak, sholat wajibmu dilakukan, sholat sunnah-sunnahmu dilakukan, baca Al-Quran dilakukan, berzikir dilakukan, meminta maaf kepada sesama manusia dilakukan. Sudah kita berbekal sebanyak-banyaknya bekal agar tercukupi perbekalan ini untuk menuju berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah, Abang. Masya Allah, betapa luar biasanya. Berhati-hatilah dalam hidup ini, karena selangkah dua langkah kita selalu digoda oleh setan dengan nafsu kita. Baik yang berkaitan dengan aurat kita, ucapan kita, itulah yang memelesetkan kita semua menjadi manusia yang terjungkal ke alam neraka. Berhati-hatilah semuanya. Jikalau berhati-hati, insya Allah kita semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bermanfaat dan memberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah menjaga kepada kita semua. Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Sehingga perbekalan kita cukup untuk menuju mangkana yarjullaha. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di sana, fa inna khairal zadi taqwa, maka sesungguhnya perbekalan yang sangu yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa liustadina wa liauladina wa litalamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman ni'matad dunya wa ni'matal akhirah. Allahumma tabbit imanana wa islamana fid dari dunya ila daril akhirah. Ilahi wakhtim lana bil khair. Ilahi wakhtim lana bil khair. Ilahi wakhtim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atsnim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqum hisab. Rabbana ighfir lana wa lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Demikian Bapak Ibu yang Abah sampaikan awal hingga akhir. Posisi Abah sekarang lagi di Syekh Ibrahim Asmorokondi, Bonang, Tuban, Jawa Timur. Inilah menuju ke Sunan Derajat. Dari Sunan Derajat Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Madura, baru berangkat menuju pulang. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan mohon maaf dan niki kanu nggih mboten wonten tanya jawab karena Abah kondisinya harus ngimami lari-lari untuk ke makom Syekh Ibrahim Asmorokondi. Semoga perjalanan lancar Abah dan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki. Terima kasih barokah ilmunipun Abah. Panjenengan kula dongaaken sedaya mudah-mudahan istiqomah tetap iman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.